Tanggal 12 Juni hari ke-164. Bacaan Mazmur pasal 60 sampai pasal 66. Melalui kegelapan malam. Garis besar, kebebasan untuk menjadi transparan di hadapan Tuhan dan untuk mengungkapkan bagaimana perasaan Anda yang sesungguhnya kepadanya adalah bagian penting dari doa. Kehidupan doa Daud mengungkapkan emosi terdalam dari hatinya, seperti kesejahteraan bangsanya, Mazmur pasal 60, dan tugas-tugas kerajaan yang membebani dirinya, pasal 61. Dia merindukan hubungan yang bertumbuh dengan Tuhan, pasal 62 sampai pasal 63. Hubungan yang tidak dialami musuh-musuhnya, pasal 64. Dia sangat kagum akan ciptaan Tuhan yang kuat, pasal 65, dan bersukaria dalam penyelamatan Allah yang tiada tara, pasal 66. Mengundang semua yang membaca kata-katanya untuk pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Pasal 66 ayat 5. Renungan harian. Mazmur pasal 63 ditulis oleh Daud ketika ia berada di padang gurun Yehuda, daerah yang sepi di mana air dan tumbuh-tumbuhan langka. Lingkungan yang gersang ini mendorong Daud untuk menulis, "Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Ayat 2. Jiwa dan tubuh Daud rindu untuk dekat dengan Tuhan. Daud tahu bahwa rasa haus akan Tuhan yang dia rasakan akan dipenuhi ketika dia mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat 5. Karena Allah telah membantu dia, Daud bersorak-sorai dalam naungan sayap Tuhan. Ayat 8. Dan ketika dia bergantung pada Tuhan, Daud menemukan bahwa Tuhan menopangnya. Ayat 9. Yesus memberitahu para pengikutnya, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Matius pasal 5 ayat 6. Bagaimana dengan kehausan spiritual Anda? Luangkan waktu untuk sendirian dengan Tuhan hari ini selama 15 menit atau lebih sehingga merasakan kelegaan dari kehausan tersebut. Nikmati kehadirannya, berpesta poralah dalam firman-Nya, biarkan Dia memuaskan kerinduan hatimu. Makanan setiap hari tidak lengkap tanpa roti kehidupan. Pendalaman. Pelajaran geografi, Mazmur pasal 60 ayat 6 sampai 7. Pasal 60 ayat 6 sampai 7 menggambarkan 6 wilayah geografi Israel yang signifikan pada zaman Raja Daud. Dengan bantuan peta Alkitab yang baik, lihat berapa banyak dari 6 wilayah tersebut yang dapat Anda temukan. Waktu malam untuk jiwa haus, Mazmur pasal 63 ayat 6. Tokoh-tokoh Alkitab beriman yang hebat telah menulis tentang contoh-contoh mengenai doa dan ibadat yang intens pada waktu malam saat Anda tidak tidur. Mazmur pasal 63 ayat 6 adalah tanda nyata dari devosi Daud kepada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 60. Doa memohon kemenangan untuk pemimpin biduan,
menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian. Miktam dari Daud untuk diajarkan ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu, telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 61. Doa untuk raja, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh, Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sungguh, Engkau, ya Allah, telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasmurkan nama-Mu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Mazmur 62. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca
Mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mazmur 63. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Mazmur 64. Hukum Allah kepada orang fasik. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengaduh. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Mazmur 65. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami.
Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Mazmur 66. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan nama-Mu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya, aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku, aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya, Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku, dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku.